Kadang kamu punya tetangga yang berisik dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan selalu berisik. Begitulah yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson tentang Manchester City pada tahun 2009. Tapi 13 tahun kemudian, Manchester City mengubah status mereka dari tetangga berisik menjadi tetangga yang dominan. Manchester City telah memenangkan 5 dari 6 gelar Liga Premier terakhir, yang mungkin memberikan gambaran tentang dominasi mereka belakangan ini. Apa yang berubah? Jawabannya sederhana, Josep Pep Guardiola salah. Banyak yang berpendapat bahwa uang minyak adalah alasan sebenarnya di balik kesuksesan terkini Manchester City. Tapi itu bukanlah satu-satunya faktor. Sebuah statistik menunjukkan bahwa Chelsea dan Manchester United juga telah mengeluarkan dana yang hampir sama dengan Manchester City dalam 1 dekade terakhir ini. Namun hasilnya tidak sama, bukan? Mari kita lihat bagaimana cara Pep Guardiola mengubah Manchester City. Tahun 2016, momen saat kedatangan Pep Guardiola. Sebelum Pep Guardiola, ada Manuel Pellegrini, yang menikmati masa jabatan sukses selama 3 tahun di Manchester City. Selama masa kepemimpinannya, Pellegrini berhasil meraih gelar Liga Premier pada musim 2013-2014 dan 2 Piala Carabao. Namun Pellegrini menghadapi sejumlah masalah taktis karena ia seringkali tetap mempertahankan formasi yang sama meskipun hasilnya buruk. Pada awalnya, Manchester City ingin merekrut Pep Guardiola pada tahun 2012. Tetapi kesepakatan itu gagal karena sang pelatih asal Spanyol memilih memimpin Bayern Munchen di Jerman. Namun kemudian Manchester City berhasil merekrut Pep Guardiola pada 1 Februari 2016. Klub ini berhasil mendatangkan beberapa nama besar dari Barcelona, dengan siapa Pep Guardiola pernah bekerja sama dengan nyaman di masa lalu. Manchester City merekrut Ferran Soriano sebagai CEO, Siki Begiristain sebagai direktur sepak bola, dan Dr. Mauri untuk membuat Pep Guardiola merasa seperti di rumah di Manchester. Namun banyak media Inggris yang tidak yakin apakah cara Pep Guardiola akan berhasil di Liga Premier. Namun Pep menjawab semua keraguan mereka. Musim 2016-2017, Guardiola bongkar pasang skuad Manchester City. Pep Guardiola menemukan beberapa kendala utama dalam skuad City segera setelah ia tiba di klub. Mereka memiliki skuad yang sudah tua. Bahkan hanya Watford, Stoke City, dan West Brom yang memiliki rata-rata usia skuad yang lebih tua daripada Manchester City. Selain itu, Pep Guardiola tidak puas dengan beberapa nama dalam skuad yang tidak cocok dengan gaya bermainnya. Wilfried Bony tidak kuat secara teknis. Joe Hart dan Elia Mangala tidak cukup baik dalam menguasai bola. Dan menurut laporan, bintang-bintang Manchester City seperti Yaya Toure dan Samir Nasri tidak memiliki disiplin yang dibutuhkan untuk berada dalam tim Pep Guardiola. Pep Guardiola kemudian membeli pemain-pemain seperti Ilkay Gundogan, Alexander Zinchenko, Nolito, Leroy Sané, Claudio Bravo, dan Gabriel Jesus di musim pertamanya. Pada saat yang sama, Pep Guardiola membuang pemain-pemain seperti Mangala, Jovetic, Martin Demichelis, Nasri, Joe Hart, Navas, dan Wilfried Bony. Namun meskipun ada beberapa perubahan besar, Pep Guardiola masih kesulitan menemukan starting 11 terbaiknya dalam musim pertamanya. Dia bahkan menggunakan total 8 formasi berbeda dalam 38 pertandingan. Namun City mengalami peningkatan besar di musim pertama Pep. Tim Guardiola mencetak lebih banyak gol, kebobolan lebih sedikit gol, dan menguasai bola lebih banyak dibandingkan dengan tim Pellegrini. Meskipun begitu, Pep Guardiola tidak memenangkan gelar apapun bersama Manchester City di musim pertamanya dan finish di posisi ketiga di Liga Premier. Itu adalah musim yang lumayan, tetapi tekanan terus meningkat pada Guardiola karena dia dituduh tidak dapat beradaptasi dengan gaya Liga Premier. Musim 2017-2018, gelar Premier League pertama. Pep Guardiola tidak membuang waktu untuk memperbarui skuad Manchester City. Pep mendatangkan pemain-pemain berbakat seperti Ederson, Bernardo Silva, Danilo, Kyle Walker, Benjamin Mendy, dan Aymeric Laporte dalam jendela transfer berikutnya. Dan dengan itu, Manchester City melepas pemain-pemain seperti Nasri, Nolito, Sagna, Bony, Gael Clichy, Iheanacho, dan Kolarov. Dengan transformasi ini, Manchester City menjadi skuad termuda ke-6 di Liga. Pep Guardiola memiliki tim yang dia butuhkan untuk memulai supremasinya di sepak bola Inggris. Ia memenangkan gelar Liga Premier pertamanya dengan City di musim keduanya dengan 100 poin di klasemen.
Manchester City unggul 29 poin dari Manchester United yang berada di posisi kedua pada musim yang sangat spesifik tersebut. Pep Guardiola membangun dan menciptakan salah satu tim terbaik dalam sejarah Liga Premier. Musim 2018-2019, Manchester City rubah standar poin juara Liga Inggris. Di musim tersebut, Manchester City baru bisa merayakan gelar juara setelah menyelesaikan laga pada pekan ke-38. Manchester City menggeser Arsenal dari posisi 3 besar klub tersukses di era Liga Premier. Dengan 4 gelar, The Citizens menjadi klub paling sukses ketiga setelah Manchester United dengan 13 gelar dan Chelsea 5 gelar. Di musim 2018-2019, Pep Guardiola merubah standar poin bagi juara Liga Inggris. Sejak dimulai pada musim 1992-1993, jumlah poin Manchester City musim 2017-2018 sebesar 100 poin dan musim 2018-2019 dengan 98 poin merupakan yang tertinggi pertama dan kedua. Sebelumnya poin tertinggi juara Liga Premier dibukukan Chelsea pada musim 2004-2005. The Blues kala itu meraih 95 poin. Vincent Kompany dan kawan-kawan meraih 32 kemenangan yang merupakan rekor di Liga Premier Inggris. Dengan jumlah kemenangan tersebut, Manchester City menjadi klub pertama yang meraih juara dengan rata-rata kemenangan di atas 80% atau tepatnya 84,2%. Musim 2019-2020, musim terburuk Pep Guardiola di Manchester City. Ini adalah musim terburuk menurut Pep Guardiola. Apa yang dikatakan oleh Guardiola sesuai dengan data mereka, bahwa musim 2019-2020 adalah musim terburuk dalam karirnya. Manchester City musim itu adalah Manchester City asuhan Pep Guardiola yang paling tidak kompetitif. Skuad mereka mencatatkan 9 kekalahan. Ditambah, City saat itu terpaut 18 poin dari Liverpool di klasemen akhir Premier League. Catatan gol Manchester City juga memperlihatkan anomali, terutama di sisi lini serang Manchester City. Konsistensi permainan Manchester City akan menjadi catatan besar untuk Pep Guardiola untuk memperbaiki tim asuhannya musim berikutnya. Musim 2020-2021, awal yang buruk dan akhir yang indah. Menguasai puncak klasemen Liga Inggris dengan nilai 80, skuad Pep Guardiola unggul 10 poin atas Manchester United yang berada di peringkat kedua. Kedua klub sama-sama telah memainkan 35 laga dan tinggal 3 pertandingan tersisa. Namun koleksi poin Manchester City sudah tidak bisa dikejar oleh Manchester United. Ini merupakan gelar ke-7 Liga Inggris bagi Manchester City atau yang kelima pada era Premier League. The Citizens pun menegaskan keperkasaan mereka di pentas Liga Inggris dengan menyabet 3 gelar juara dalam kurun waktu 5 musim terakhir. Manchester City sebenarnya mengawali musim tersebut dengan tidak konsisten. Namun mulai dari Desember 2020 hingga Maret 2021 menjadi periode terbaik Manchester City. Pada periode ini, laju The Citizens seolah tak terbendung. Manchester City sukses mengukir rekor 21 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dari 21 laga tersebut, Manchester City mampu mencetak 55 gol, hanya kebobolan 8 gol, dan sukses membukukan 13 kali clean sheets. Namun mereka masih memiliki satu trofi yang hilang pada kabinetnya, yaitu trofi Liga Champions. Mereka hampir memenangkan Liga Champions pada tahun 2021, tetapi akhirnya kalah dari rivalnya Chelsea di babak final. Musim 2021-2022, juara melalui kemenangan dramatis. Manchester City kembali menjadi juara Liga Inggris musim 2021-2022. Itu dipastikan usai mereka menang dramatis 3-2 atas Aston Villa di Etihad Stadium. Hasil itu membuat kemenangan 3-1 Liverpool atas Wolverhampton jadi tidak berarti. The Reds pun harus puas menjadi runner-up pada musim tersebut. Manchester City tidak hanya mengakhiri musim itu sebagai juara Liga Inggris, tetapi juga berstatus tim paling subur. Total Manchester City telah mengoleksi 99 gol. Hanya Liverpool yang mampu mendekati ketajaman Manchester City. The Reds telah mengkoleksi 94 gol di Liga Inggris musim itu. Akan tetapi itu belum cukup untuk merebut gelar juara Liga Inggris dari Manchester City. Manchester City tidak hanya bagus dalam menyerang, tapi juga kokoh saat bertahan. Terbukti dari 38 pertandingan Liga Inggris musim itu, Manchester City hanya kebobolan 26 gol. Musim 2022-2023, tetangga berisik raih treble winner. Ini adalah musim terbaik Manchester City bersama Pep Guardiola.
Pada akhirnya mereka berhasil meraih treble winners dengan menjadi juara Piala FA, juara Premier League, dan juga juara Liga Champions. Manchester City telah memastikan gelar juara Premier League dengan mematahkan perlawanan Arsenal dalam persaingan sepanjang musim 2022-2023. Setelah berhasil menjadi juara Liga Inggris, Manchester City kemudian meraih trofi Piala FA 2022-2023 dengan mengalahkan klub sekota mereka Manchester United. Namun yang paling utama yang paling mereka banggakan adalah menjadi juara Liga Champions. Trofi pertama mereka di kompetisi paling elit di Eropa. Gelar treble winners ini membuat Manchester City menyamai pencapaian klub sekota mereka tersebut. Manchester United pernah meraih treble winners di era kepelatihan Sir Alex Ferguson pada musim 1998-1999. Kini status tetangga berisik pun jadi sedikit membingungkan. Siapa kini tetangga berisik? Bagaimana menurutmu? Apakah Pep Guardiola akan bertahan cukup lama di Manchester City dan akan mampu menyaingi sang legenda Sir Alex Ferguson di Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.